Saya dengarkan Anda mendirikan pondok pesantren. Betul. Yang disebut apa? Pondok pesantren pondok pesantren ekologi sebenarnya. Pondok pesantren ekologi. Ekologi. Ini pondok pesantren apa sebenarnya? Sebenarnya ini berasal dari kegelisahan ya. Jadi saya aktivis. Ini kok petani nggak maju-maju gitu. Dan banyak sekali pada saat ini dunia pertanian ditinggalkan. Gitu, bukan hanya di Serikat Tani saja, tetapi pada umumnya petani Indonesia, Bang. Kenapa tidak sejahtera? Karena ternyata mereka bertani monokultur. Utama di daerah-daerah hortikultura. Kalau sudah menanam kentang, semua kentang. Kalau padi, padi. Semuanya tidak ada lagi kecuali padi gitu ya, biasa selalu ada palawija tapi sangat sedikit sekali gitu. Nah, kembali ke tadi kegelisahan ya, kekhawatiran yang melahirkan kemudian pesantren ekologi ini. Persisnya apa yang Anda rasakan hari itu? Hari ini kami surplus. Surplus itu pengertian apa? Panen berlebih. Orang lain kerepotan pada masa pandemi ini. Kami berlebih. Jadi lahan garapan ini dibuat dengan sistem zonasi, ya. Dan 1 hektar ini menghidupi 30 orang santri dan keluarga kiai. Ini sebenarnya pertanian yang sangat kuno, pertanian yang sangat tradisional, pertanian yang sangat alami. Kami mengambil satu buah sistem pertanian orang Sunda, namanya kebun talun. Apa itu? Kebun talun itu kebun sosialnya orang Sunda. Oke, bisa dijelaskan? Nah, di dalamnya itu ada banyak makanan, ada banyak bahan untuk membangun rumah, ada banyak sekali tanaman obat-obatan. Dan itu dipelihara oleh komunitas itu sendiri gitu. Dan kami mendapatkan ilmu itu justru agroekologi itu didapat dari kearifan lokal. Jadi agroekologi itu basisnya adalah kearifan lokal. Kembali ke soal monokultur. Anda hendak menjelaskan di mana letak kelemahan dari monokultur ini? Ya, petani kita nggak besar lahan garapannya. Buruh-buruh tani tidak mempunyai, namanya petani tapi disebut buruh gitu. Mereka tidak punya tanah. Ini yang menjadi masalah gitu. Ini yang menjadi kegelisahan. Ketika petani mempunyai lahan, petani paling banyak di satu desa itu 0,5 hektar. Jadi setengah hektar, paling banyak. Dari setengah hektar itu mereka kebanyakan hanya menanam satu tanaman. Contoh padi. Iya. Apa yang salah di sini? Padi gabahnya dijual. Penjualan itu dibelikan kangkung, dibelikan kacang, dan dibelikan bawang daun. Dan itu semua bisa ditanam oleh kita. Oke, jadi ini dia menjual beras, tapi membeli semua kebutuhan hidupnya. Semua kebutuhan hidupnya, padahal itu bisa dilakukan oleh kita. Oke, jadi kenapa begitu selama ini? Saya pikir ini adalah kesalahan di dalam konsep revolusi hijau. Revolusi hijau itu mendongkrak ekonomi setinggi-tingginya. Jadi tidak berbasis pada pemulihan ekosistem. Bayangkan kalau semua tanaman itu monokultur, contoh padi. Bagaimana tikusnya? Tikusnya itu masif berkembang biak, inseknya, serangganya masif di mana-mana gitu ya. Dan yang menyeimbangkan siapa? Yang menyeimbangkan itu yang makhluk paling pintar untuk menyeimbangkan perkembangbiakan tikus itu cuma satu, bukan manusia, ular. Kalau tidak ular itu pasti burung hantu. Kalau polikultur maka banyak pilihan. Banyak pilihan. Bagi hama itu. Termasuk hama wereng, termasuk serangga. Jadi makanannya lebih banyak, tidak cuma satu, tidak terus menyerang padi. Jadi polikultur itu selalu berbasis pada keanekaragaman. Nah, saya ingin kembali ke persoalan kekinian tentang kekhawatiran bahwa ketahanan pangan kita ini nggak cukup tangguh, sehingga satu hari kelak di antara kita sendiri bisa terjadi konflik akibat kekurangan pangan dengan jumlah manusia yang segini banyaknya. Apakah Anda merasa khawatir juga atau tidak? Saya tidak khawatir. Kenapa? Dengan agroekologi, karena di kiri kanan kita banyak sekali makanan. Oke. Artinya sebenarnya Anda hendak memberikan kesan kepada kami semua betapa di sekitar kita itu makanan itu berlimpah.
Kalau di mata Anda sendiri, kondisi alam, kondisi desa pertanian kita sudah mengkhawatirkan atau Anda melihatnya dari perspektif tidak seperti itu? Sangat mengkhawatirkan. Tanah-tanah kita begitu sangat rapuh karena sudah tidak punya penahan dan unsur haranya sudah tidak punya lagi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ini? Pada awal pertama pembangunan pesantren, kami sama-sama menanam monokultur, padi. Ya, keras tanahnya. Tapi hanya 3 tahun karena kami kemudian sadar, itu dikembalikan lagi menjadi sangat lunak. Pak, jeraminya jangan dibuang setelah panen. Dan yang paling utama itu ya pupuk-pupuk dibuat sendiri oleh kita gitu. Pupuknya ada batang pisang, ada sapi gitu ya, dicampurkan kemudian ambil cacing dan itu gizi yang sangat tinggi untuk tanah. Oke, jadi cacing-cacing ini menggemburkan tanah. Betul. Saat ini pesantren ekologi tidak sawahnya tidak dibajak, tidak juga ditraktor. Hanya diratakan oleh cangkul. Ditambah pasukan keren bernama ular dan burung hantu. Surplus lah bagaimanapun juga. Burung hantu ini datangnya dari mana? Ya, karena dipelihara? Enggak, kami sekarang sudah menjadi hutan kecil. Jadi selama 12 tahun ini kami membangun perzonasi. Zonasi seed saving area, jadi itu untuk pemeliharaan benih. Benih tadi, benih warisan, benih lokal gitu ya. Kemudian untuk makanan-makanan yang tidak ditanam tapi sebenarnya itu yang seperti ini itu sebenarnya adalah hadiah buat kami, hadiah bonus dari alam, bonus. Betul. Nah, kalau kita bicara soal pesantren tadi, Anda kan pernah mengatakan bahwa kalau santri-santri ini nanti setelah tamat dari pesantren kemudian mereka ke kota, berarti santri itu gagal dan pesantren gagal. Kenapa? Gini, desa itu disebut tertinggal. Desa itu sepi, disebutnya yang jelek-jelek desa itu. Kenapa tertinggal? Karena memang orang-orang pintarnya pergi ke kota. Ya satu-satunya cara adalah pesantren ekologi mengembangkan kurikulum bagaimana anak-anak pintar itu tidak tergiur dengan kota. Salah satunya adalah melakukan pendekatan pertanian agroekologi ini. Bahwa lu ngapain berangkat ke Jakarta, makanan sudah banyak di sana. Jadi harus diperlihatkan bahwa kita bisa sejahtera di desa. Apalagi sekarang dengan internet gitu. Orang-orang sedang mencari makanan-makanan alami. Jadi kami membuat sealami mungkin dengan proses yang sangat berusaha seaman mungkin begitu ya. Sesuai dengan prosedur. Dan akhirnya itu barang yang cukup mahal dan saya berikan itu kepada anak-anak santri. Tapi ngomong kenapa Anda dipanggil atau disebut dukun singkong ya? Siapa yang cari gara-gara itu? Ya itu cerita lama Bang Andi, tahun 2010-an begitu Pak Dahlan Iskan ketemu dengan kita di Wonogiri. Okay. Kemudian saya memberi penjelasan kepada beliau bagaimana melihat tanaman singkong. Dengan melihat itu kita bisa memprediksikan berapa dihasilkan per hektarnya. Dan beliau memang sepakat dengan itu. Beliau menguji sendiri pada waktu itu dan nyatanya benar. Karena itulah beliau lalu memanggil saya dukun ini. Pak Dahlan waktu itu sebagai apa? Ya, beliaunya sebagai Menteri BUMN pada waktu itu. Oke, jadi gara-gara Pak Dahlan Anda kemudian dikenal sebagai dukun singkong. Betul. Tapi kenapa Anda kok tertarik pada singkong? Ya, itu ceritanya begini Bang Andi. Jadi sebenarnya sejak lama, sejak kecil saya itu bergelut dengan singkong. Saya untuk saat ini yang lebih kita geluti adalah yang beracun, walaupun juga yang tidak beracun kita juga Kenapa menggunakan. Anda lebih peduli pada yang beracun? Yang beracun ini produktivitasnya tinggi dan teknologi saya bisa menghilangkan racunnya. Untuk apa ini? Kita untuk mukaf, ya, untuk mukaf. Yang dipilih justru yang beracun ini? Ya, karena produktivitas per hektarnya tinggi dia. Oke. Nah, walaupun sekarang kita mulai juga develop yang tidak beracun, karena begini pandangan kita, Indonesia ini dalam waktu dekat kekurangan sekali akan beras karena jumlah penduduk kita naik terus. Sementara kemudian lahan kita tidak bergerak bahkan cenderung turun.
Dan itu Bang Andi, efeknya tidak hanya pada ketersediaan lahan yang berarti produksi menurun, tetapi juga pada harga. Dengan mengembangkan pangan yang baik dan pembangunan pangan yang berhasil, itu akan mensejahterakan. Bukan hanya persoalan makanan saja yang diselesaikan. Sampai bisa meningkatkan pendapatan, teknologi, ilmu, dan seterusnya berkembang dengan baik. Dari singkong ini bisa dibuat apa aja sih? Apa saja? Makanan ya. Cuma saja Bang Andi, jadi teknologi yang kita develop, yaitu mokaf di sini yang tadi itu, adalah mengurangi cita rasa dan bau singkong. Jadi kalau orang makan singkong, kan kesannya makan orang Susah. Nah, jadi kita develop agar kemudian rasa dan juga bau singkong menjadi berkurang. Kita bisa mengcovernya kira-kira sampai 80%, jadi hanya tinggal 20%. Terus rasa apa yang muncul? Plain. Plain itu jadi kita bisa campur coklat, bisa campur apapun ya, dan bau coklat, bau vanila atau betul-betul yang dominan. Berbeda dengan terigu, Bang Andi. Kalau terigu dicampur coklat, rasa gurih terigu masih muncul. Jadi ini kekuatan daripada tepung singkong ya, mokaf yang kita developin. Baik, tapi kalau kita lihat, kan semua orang sudah bicara mengenai alternatif singkong sebagai pengganti makanan pokok. Ya. Tapi kenapa gagal? Kok nggak bisa cepat beralih begitu? Ya, persoalannya ada banyak Bang Andi. Yang pertama adalah persoalan kultural. Persoalan kultural ini selalu dikaitkan bahwasanya tadi, kalau sudah makan beras, maka ada pride, ada kebanggaan, ingin menunjukkan bahwa dia sudah tidak miskin lagi. Makmur. Ya, ini persoalannya. Kemudian yang kedua juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang kita lihat bahwa itu justru menjadikan orang beralih. Jadi saat itu kita sudah menyarankan sebenarnya kepada pemerintah untuk mengalihkan raskin menjadi pangan kesejahteraan, untuk kesejahteraan. Yang mana konsepsinya adalah Bang Andi, pemerintah pusat mendrop berupa uang ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian membeli pangan lokal. Ya, misalnya saja di kepulauan ada sagu, ya, ada jagung, ada kemudian singkong, misalnya di Kepulauan K, di situ ada namanya embal, yang mana itu berasal dari singkong, cantik sekali produk itu. Saya sebagai orang teknologi pangan menghargai produk itu luar biasa sebagai teknologi yang tinggi sekali. Nah, itu mestinya diproduksi oleh masyarakat dan dibeli oleh pemerintah daerah untuk diberikan ke yang miskin. Apa dampaknya? Dampaknya produktivitas masyarakat akan naik. Jadi ini multiple effect ya, yang kemudian kalau program itu betul-betul dijalankan bisa baik. Sayang sekali tidak terrealisasi. Nah, apakah Anda pribadi sekarang ini bersama teman-teman Anda yang punya visi sama, punya kepedulian sama, bahwa kerusakan ya yang berkaitan dengan alam dan kemudian ke pertanian ini sudah sedemikian parahnya sehingga mengarah pada krisis? Saya rasa fakta yang membuktikan itu ya, pada saat semua peristiwa kehidupan itu kehilangan, maaf dalam kata-kata saya bilang konteks dari restu alam. Alam itu harus merestui kita. Kalau kita tidak direstui oleh alam, itu kita akan punya masalah besar, dan ini masalah sedang kita rasakan saat ini. Jadi jangan heran kalau kita punya masalah psikologis, jangan heran kalau kita punya masalah emosional, karena itu menjadi sebuah rantai yang terjadi dengan apa yang kita makan. Dan semua ini sekarang scientifically proven. Ya, jadi istilahnya tinggal kita ini mau menganggap penting atau tidak. Boleh tahu apa yang dilakukan di area 3 hektar itu? Area 3 hektar kami ini memang area yang sifatnya keras ya, karena perbukitan yang dulu sudah mungkin amat dieksploitasi oleh praktek-praktek pertanian yang kurang benar, tidak ada teras. Jadi kami sekarang sedang melakukan perbaikan ya. Jadi permakultur itu objektifnya itu pada akhirnya adalah menciptakan hutan pangan. Ya. Jadi hutan pangan ini sesuatu yang sebetulnya amat potensial kita lakukan di Indonesia, karena climate-nya itu bisa kita tidak akan putus
kita harus mulai pada diri kita sendiri. Ya, kita harus memperlakukan tubuh kita sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang sacred. Ya. Kesadaran itu sendiri sebetulnya akan pelan-pelan menjadi kekuatan untuk terjadinya sebuah perubahan. Ya, jadi kalau sekarang sebetulnya itu sudah menjadi kesadaran yang umum. Bahkan Mas Andi sendiri mungkin melakukan, teman-teman banyak yang melakukan. Mereka melakukan apa yang disebut detoxification. Ya, mereka melakukan melakukan diet yang baik. Dan ini sebetulnya kan proses dalam rangka untuk memperkuat kita secara fisik dulu untuk bisa mengatakan tidak kepada sesuatu yang buruk. Ya, karena pada prinsipnya yang ditawarkan oleh industrial food dan industrial product pada umumnya itu merugikan kita. Dan kita harus reclaim hak kita untuk bisa menjadi sehat, untuk bisa mengatakan tidak. Ya. Nah, kalau saya merasa permaculture itu menjadi strategi dalam melakukan itu secara lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya tentang diet untuk makan makanan yang sehat, tetapi justru bagaimana mengaitkan diet dengan sebuah strategi kehidupan untuk kita bisa terbebas dari ketergantungan kepada produk-produk pabrik secara lebih besar. Mungkin nggak langsung, tetapi mungkin bertahap dalam 5 tahun, dalam 7 tahun, dalam 10 tahun. Tapi itu penting dilakukan. Menarik sekali ya, kami mendapat perspektif baru ya dalam melihat pangan ini dengan cakupan yang lebih luas. Jadi terima kasih sekali Pak Iskandar, Anda memberikan pencerahan, terutama hari ini saya belajar banyak ya. Selama ini mungkin hidup saya agak sembrono ya, tidak memikirkan apa yang Anda sampaikan tadi. Mudah-mudahan hari ini ya siapapun yang menonton acara ini bisa melihat dari perspektif yang Anda lihat tadi. Jadi tidak sekadar hidup, tidak sekedar makan, tidak sekedar bicara tentang pertanian, tetapi ada yang lebih besar, lebih luas dari itu dan Anda tadi kaitkan dengan berbagai aspek, termasuk aspek keimanan.